Di sini saya akan membahas kembali mengenai pertemuan kedua dan ketiga, mata kuliah Sosiologi Antropologi Kesehatan. Nilai budaya sebagai ciri yang membedakan suatu kebiasaan masyarakat di suatu tempat dengan kelompok masyarakat lainnya. Maka nilai budaya memiliki karakteristik dibandingkan dengan yang lain. Antara lain, 1. Nilai budaya bukan merupakan bawaan dari lahir, melainkan sesuatu yang perlu dipelajari. 2. Nilai budaya bisa diwariskan dari satu orang ke orang lainnya, dari suatu kelompok ke kelompok lainnya, bahkan bisa diwariskan pula antar generasi manusia. 3. Nilai budaya memiliki simbol menjadi ciri khas suatu budaya. Nilai budaya sebagai yang membedakan suatu kelompok masyarakat di suatu tempat dengan kelompok masyarakat. Karakteristik dibandingkan dengan yang lain. Antara lain, 1. Nilai yang bermakna dalam sifat budaya akan senantiasa dinamis, sehingga yang terus berubah seiring berjalannya waktu. Nilai budaya dalam masyarakat. Pertama, mengatakan permisi kedua, grebek mulut ketiga, sedekan bumi keempat, tradisi adatan untuk bayi baru lahir kelima, mengucap salam. Fungsi kebudayaan. Pertama, pakaian. Kedua, rumah. Ketiga, komunikasi. Keempat, pangan. 5. Nilai norma. Konsep makanan dari sudut budaya. Pengertian makan. Makan merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan dengan cara memasukkan makanan sesuatu yang dapat dimakan untuk masuk ke dalam mulut. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan nutrisi yang baik bagi manusia dan makhluk hidup di bumi, semua hewan dan tumbuhan, agar bisa bertahan hidup dan memiliki energi untuk bergerak dan melakukan aktivitasnya. Pola makan. Cara seseorang memilih makanan untuk memenuhi kebutuhannya. Faktor yang mempengaruhi pola makan. Pertama, ekonomi, status sosial. Kedua, budaya penyajian makanan agama, berdoa, makan menggunakan tangan kanan. Ketiga, pendidikan, pengetahuan. Keempat, lingkungan keluarga, vegetarian, kebiasaan makan. Suatu cara seseorang untuk mengatur jumlah dan waktu makannya, contoh dalam hari 3 kali makan. Makanan seimbang. Makanan yang mengandung zat gizi, mencukupi gizi, dan tidak berlebihan. Pola makanan seimbang, jumlah dan jenis makanan yang mengandung berbagai jenis zat gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Konsumsi makanan, susunan makanan yang dikonsumsi setiap hari dan jumlah tertentu. Jumlah makanan, seberapa banyak porsi makan seseorang. Survei makanan. Suatu metode yang digunakan dalam penilaian status gizi. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui kebiasaan makan dan gambaran tingkat kecukupan bahan makanan dan zat gizi pada tingkat kelompok, rumah tangga, dan perorangan, serta faktor konsumsi makanan sebagai pengaruh budaya dan pola makan. Pola makan masyarakat memiliki perbedaan di senap daerah. Kepercayaan masyarakat terhadap suatu makanan tertentu dapat menjadi faktor dalam memilih pola konsumsi kalangan tertentu. Pada golongan anak dan remaja, pola makan dipengaruhi oleh budaya masyarakat di tempat mereka tinggal. Biasanya budaya ini memiliki suatu aturan bahwa makanan tertentu pantang untuk dimakan, tabu untuk dimakan. Tetapi, dengan adanya globalisasi, membuat pola makan anak serta remaja berubah ke makanan instan, cepat saji, dan gula yang berlebih sehingga dapat merusak kesehatan. Selain itu, masih banyak pantangan serta mitos yang dipercaya masyarakat mengenai pola makan. Hal ini menyebabkan rendahnya konsumsi makanan di dalam suatu masyarakat yang juga dapat menimbulkan penyakit, terutama yang berkaitan dengan pencernaan. Makanan sebagai simbol budaya. 1. Telah menjadi tradisi, life culture.